Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Ade Rifki Oktaviano, dan selanjutnya ada Franciela Situmorang, dan selanjutnya ada Ahmad Yusuf, dan selanjutnya ada Ilham Nur Ramadan. Pertama-tama akan dibacakan oleh Franciela Situmorang. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai detensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu A. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. B. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. C. Perhitungannya harus mudah. D. Dalam suatu rangkaian data harus ada satu nilai sentral. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Macam-macam ukuran gejala pusat. A. Rata-rata hitung atau MEAN. Istilah MEAN dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau MEAN adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumus X sama dengan interval FI MI per interval FI sama dengan dalam kurung F1 M1 tambah F2 M2 tambah sampai FK MK per F1 tambah F2 tambah F sampai FK. Keterangan F sama dengan frekuensi, M sama dengan titik tengah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Baik, berikutnya macam-macam ukuran gejala pusat. A. Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus MET sama dengan LM ditambah dalam kurung N per 2 dikurang sigma F per FM dalam tutup kurung kali C. Keterangan MET sama dengan median data kelompok. LM sama dengan tepi bawah kelas median. N sama dengan jumlah frekuensi. Sigma F sama dengan frekuensi kumulatif di atas kelas median. FM sama dengan frekuensi kelas median. C sama dengan interval kelas median. Berikutnya modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul. Rumus mod sama dengan LMO ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali C. LMO sama dengan tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C sama dengan interval kelas modus. Selanjutnya kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus Q1 sama dengan LQ plus dalam kurung IN per 4 dikurang sigma F
per FQ dikali C. Keterangan LQ sama dengan tepi bawah kelas kuartil, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, sigma F sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FQ sama dengan frekuensi kelas kuartil, C sama dengan adalah panjang kelas kuartil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat kita, Ahmad Yusuf. Ya, selanjutnya masih macam-macam ukuran gejala pusat. Di sini ada desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya adalah DI sama dengan LD tambah kurung IN per 10 kurang sigma F per FD tutup kurung kali C. Keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10 atau dengan 1, 2, 3, sampai 9. LD sama dengan tepi bawah kelas desil, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, sigma F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FD sama dengan frekuensi kelas desil, C sama dengan adalah panjang kelas desil. Selanjutnya ada presentil. Presentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya adalah PI sama dengan LP tambah tutup kurung IN per 100 kurang sigma F per FP tutup kurung kali C. Keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100. 1 sampai 99. LP sama dengan tepi bawah kelas persentil. N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Sigma F sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. FP sama dengan frekuensi kelas persentil. P sama dengan adalah panjang kelas persentil. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Ade Rifki. Silakan. Baik, saya Ade Rifki akan menjelaskan contoh kasus. Saya Ade Rifki akan menjelaskan contoh kasus. Nah, di sini kita ada terdapat nilai ya, tabel nilai yang kami setelah buat pertama-tama. Di sini ada tepi bawahnya 30 dan ini tepi atasnya 35. Dan F itu frekuensinya. Ini X1 itu sebagai nilai tengah. XI lebih tepatnya, nilai tengah. Cara mengetahui nilai tengah itu kita seperti ini. Nilai tepi bawah 30 dan tepi atasnya 35 dibagi 2. Dan hasilnya ini. Jika untuk mau mengetahui nilai tengah yang lainnya, tinggal ditarik aja ke bawah dan akan menjadi nilai tengahnya. Di sini ada FI dan XI, yaitu perkalian dari frekuensi dan nilai tengah. Di sini rumusnya ialah F dikali XI dan hasilnya segini. Jika ingin mengetahui semuanya, kalian tinggal menariknya ke bawah seperti ini. Akan menghasilkan semuanya. 100 ini adalah jumlah dari frekuensi keseluruhan dari tabel. Sedangkan ini 687,5, ini jumlah keseluruhannya juga, dan 5890 ini jumlah keseluruhannya. Pertama kita akan membahas mean. Mean itu yang kalian ketahui rata-rata hitung. Rata-rata hitungnya di sini ada rumusnya, yaitu sigma FI dikali XI dalam kurung dibagi FI. Yang kita ketahui kan FI XI-nya sudah diketahui. Sudah diketahui 580. Nah, kita tinggal bagi aja nih. Dibagi sama FI-nya. FI-nya itu 100. Nah, hasilnya 58,9. Selanjutnya
kita akan beralih ke modus. Di sini terdapat tabel yang sama dengan yang sebelumnya, yang dimana tepi bawahnya 30, tepi atasnya 35. Frekuensinya pun sama. Yang berbeda, tepi bawah dan tepi atasnya ini ada penghitungan lagi. Di modus ini, yang kita ketahui, TB itu tepi bawah kelas modus. Berarti, cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya, misalkan tepi bawahnya ini dari masing-masing kelas dibagi 0,5, dikurang 0,5. Misalkan ini 30, dikurang 0,5. Yang berarti jadi 29,5. Dan sisanya, kalau kita ingin mengetahuinya, tinggal tarik lagi seperti yang tadi, bawah. Dan hasilnya akan terbukti. Sedangkan titik atas itu hasil dari 3 tepi atas ditambah 0,5. Yaitu misalkan ini ada 35 ditambah 0,5 berarti 35,5. Yang kita kan modus itu nilai yang terbanyak ya. Jadi yang sering muncul. Kalau kita mengetahuinya itu seperti ini, dari frekuensinya. Kelas yang mempunyai frekuensi paling banyak itulah kelas modus. Berarti 21 ini termasuk frekuensi terbanyak, yang dimana kelasnya terdiri dari 42 sampai 47. Nah, untuk mengetahui D1 yaitu dari mana? Seperti ini. D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Berarti selisihnya 21 dikurang 5. Nah, hasilnya 16. Dan D2 untuk mengetahuinya yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus. Berarti 21 dikurang 8, hasilnya 13. Nah, P ini ialah interval kelas modus. Cara mengetahuinya itu mudah. Tepi bawah dikurang tepi atas. Hasilnya 6. Nah, untuk mengetahui modus dari nilai tersebut, rumusnya yang kita ketahui adalah modus sama dengan tepi bawah plus D1 dalam kurung D1 per D1 plus D2 dikali P. Berarti tepi bawah kelas modus itu berarti 41,5. Terus dalam kurung D1-nya itu kita ketahui 16. Terus per D1 plus D2 berarti 16 tambah 13. Nah, di dalam kurung karena itu di dalam kurung kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu dikali P, P-nya itu 6. Nah, hasilnya itu 44,81034. Nah, rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke median. Median itu yang kita ketahui adalah nilai tengah. Nilai tengah dari suatu nilai. Nah, nilai tengahnya kita akan mencari seperti ini. Tabelnya kita menggunakan tabel yang sama juga. Yang di mana seperti tadi nilai kecil 30 misalkan ini nilai kelasnya 35 dan frekuensinya sama juga. Pertama kita harus titik bawah tadi tepi bawah kita sudah mengetahuinya dari kelas modus ya. Yaitu dikurangin 0,5 dari tepi bawah masing-masing kelas. Nah, FK itu di sini frekuensi kumulatif di atas kelas median. Yang berarti frekuensi dari jumlah frekuensi di atas kelas median. Nah, untuk mengetahuinya, misalkan dari kelas pertama ya 30 per 3 sampai 35, frekuensinya kan 5. Berarti di sini diketahui frekuensinya 5 juga. Nah, sedangkan kalau misalkan 36 sampai 41, itu frekuensinya kan 5 juga di sini. Frekuensi grupnya 10 dari mana? Nah, dari penjumlahan frekuensi yang ini, yang di kelasnya dengan kelas sebelumnya. Dan begitu seterusnya.
hingga sampai jumlahnya ketemu 100. Nah, di sini P-nya kita sudah mengetahuinya tadi dari kelas modus, yaitu 6, yang dimana pengurangan dari tepi bawah dan tepi atas. Nah, untuk mengetahuinya nih kelas median ini dari penjumlahan dari semua frekuensi, yaitu kan total ada 100 nih. Tinggal dibagi 2 aja kelas median. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sisanya rumus dari median untuk kita untuk mengetahuinya seperti apa. Di sini ada rumusnya, median sama dengan titik bawah dalam kurung setengah per N setengah N kurang FK dibagi FI terus dikali P. Yang kita ketahui di sini tepi bawahnya dari kelas median itu. Oh ya, maaf sebelumnya, untuk mengetahui kelas median tersebut kita harus mengetahui di sini kan sudah ketahui kelas mediannya 50. Berarti kita harus mengetahui 50 itu terdapat di kelas yang mana nih, yang terdekat. Kalau di 39 itu mungkin, tapi terlalu jauh. Sedangkan di 61 sudah berarti tinggal bisa. Nah, berarti yang terdekat itu 51. Nah, lanjut. Untuk mengetahui dari hasil median tersebut, yaitu tepi bawah kelas median, yaitu 53,5 per setengah per N. Setengah dikali N. Setengah kali N itu yaitu kelas mediannya. Kelas mediannya itu 50. Dikurang frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya 51. Ingat itu di dalam kurung terlebih dahulu, dihasilkan terlebih dahulu. Selanjutnya dibagi FI. FI-nya itu 12. Setelah sudah dihasilkan, baru dikali intervalnya terlebih dahulu, yaitu 6. Setelah itu baru ditambah dengan titik bawahnya, itu 53,5, hasilnya 59. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke kuartil. Kuartil itu kita bisa dapat mengetahuinya dari ini. Pertama saya jelaskan. Untuk sekian kalinya, kita menggunakan tabel yang sama, dengan nilai yang sama, frekuensinya yang sama. Kuartil itu, untuk mengetahuinya, kita harus mencari N-nya. N-nya kan kita udah mengetahui 100. Sedangkan FK-nya berarti yang seperti tadi. Kuartil itu sama seperti kelas median ya. Tapi ini bisa sampai 3. FK-nya itu frekuensi kumulatif ya. Dan P-nya itu interval. Nah, untuk kita kan di sini mencari kelas Q3, yaitu kuartil 3. Kuartil 3 itu caranya, kan di sini terdapat rumusnya I per 4 dikali N. Berarti yang kita menggunakan Q3, berarti di sini 3 per 4 dikali N. N-nya itu kan 100. Berarti 3 per 4 dikali 100, yaitu hasilnya 75. Nah, setelah sudah dapat semuanya, oh ya, ini untuk mengetahui kelasnya seperti tadi ya, di kelas median, itu mencari yang terdekat kelasnya. Yaitu ada di kelas 66 sampai 71. Yang itu frekuensi kumulatifnya 76. Balik lagi, kita akan mengetahuinya kuartil 3 itu tersebut. Pertama, kita harus menaruh tepi bawah kelas kuartil dulu. Tepi bawah kelas kuartil yaitu 65,5 ditambah dalam kurung. Seperti kuartil 3-nya kita sudah mengetahuinya tadi 75 dikurang FK, frekuensi kumulatif, yaitu 76. Dibagi FI-nya 15. Terus ditutup kurung dikali P-nya itu 6. Dan hasilnya 71,1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desil.
kita menggunakan tabel yang sama dengan nilai yang sama serta frekuensi yang sama. Caranya hampir sama dengan median dan kuartil, yaitu tapi yang pembedanya ini per 10. Kalau kuartil itu per 4, kalau desil itu per 10. Yang berarti kita sudah mengetahuinya, N, FK, dan P-nya kita sudah mengetahuinya. Untuk mengetahui kelas D6 ini, kita menggunakan desil 6 ya. Berarti yang kita harus mencari, berarti I-nya itu berarti 6. 6 per 10 dikali N. Berarti 6 per 10 dikali 100. N-nya itu 100. Dan hasilnya 60. Lanjut. Kita mengetahui kelas desilnya di sampai 65. Dan frekuensi kumulatifnya 61. Nah, berarti FK nih. Mohon maaf. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Berarti jumlahnya sebelum kelas desil yaitu 51. Berarti sama dengan tepi bawahnya 59,5 ditambah dalam kurung kelas desilnya 60 dikurang frekuensi kumulatifnya yang sebelumnya. Berarti 51 per FI. FI-nya itu 10 tutup kurung dikali P. P-nya itu 6. Intervalnya 6. Dan hasilnya 64,9. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang persentil. Persentil yang kita ketahui yaitu sampai 100, sama dengan kelas kuartil, desil, median. Yang membedakannya adalah pernya aja. Pernya itu sampai 100. Kita menggunakan tabel yang sama dan nilainya yang sama, serta frekuensinya sama, tapi bawahnya juga sama. Untuk mengetahui kelas P70, P70 yaitu persentil ke-70. Untuk mengetahuinya, berarti I per 100 kali N. I-nya itu kita ganti dengan 70 per 100. Dan N-nya itu yang kita ketahui, N-nya itu 100. Berarti dikali 100. Hasilnya 70. Nah, di sini ada FK nih. Yang seperti tadi, jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Untuk mengetahui itu, kita sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu kelas P70 itu ada di mana. Kita mengetahui P70 itu adalah 70, berarti kita ada di 76 nih. Di kelas 66 sampai 71. Frekuensi kumulatif 76. Berarti FK-nya itu, FK kecil, itu berarti frekuensi sebelum kelas persentil. Berarti frekuensi sebelumnya ada di 61. Di 61. Nah, kita udah mengetahuinya FK kecilnya itu ada di 61. Kita lanjut ke menghitung rumus dengan rumusnya. Persentil sama dengan TB. TB yaitu tepi bawah kelas persentil dalam kurung. Kita udah mengetahuinya ya. Jadi kita langsung aja ke kelas P70 yaitu 70 dikurang FK. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu 61 dibagi FI. FI-nya itu 15 tutup kurung lalu dikali P. P-nya itu 6. Hasilnya 69,1. Baik, itu saja dari contoh kasus yang telah kami kerjakan. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau perubahan. Nah, baiklah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.